Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Niatan Allah Ta'ala yuhasil maqasidana yasir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Wa anna Allah Ta'ala yutawil amarana wa yusahid sadana wa yunawwir qulubana wa yuthabbit imanana fi ta'atillahi wa rasulih wa yasfi marlana wa mardal muslimin wa jannibna al-fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina khassa min buldanil muslimin ajma'ina ammah wa niyati husnul khatimah indal maut fi afiyah wa ala niyati Allah ta'ala yarzuquna wa yuyassiru alaina wa yuballighuna bi ziyarati ka'batil mukarramah wal madinatil munawwarah bil hajji wal umrah wa li ziyarati maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadihi sana wa kullu sana birahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin ajwadal ajwadin wa ya mujibas sa'idin wa ya rabbal alamin wa bijahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Allah ta'ala yubarik lana fi rajab wa sya'ban wa yuballighuna syahra ramadan wa yu'inuna ala siyam wal qiyam wa mutimil ji'an wa ala niyatil futuh wal manuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bilhaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasturakum ya halal darak wa ya halal nabah wa ya halal batin wa ya halal nur. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ba'da talon karamin dul mahkaramin segenap para asatidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al haditsu sadis wa talatun
Hadis yang ke-36, qada'u hawaijil muslimin wa fadlu thalibil ilmi. Hadis ini nanti akan membahas tentang membantu menyelesaikan urusan-urusan orang muslim dan keutamaan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini bersumber dari Imam Abi Hurairah. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Jadi menjadi sunnah bagi kita ketika menyebut nama sahabat untuk bertarodi, untuk mengucapkan radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa, dibaca dengan tasdid, bis tasdidil fa, dengan mentasdidkan fa, ay farraja wa kasyafa, yaitu man-nafasa artinya siapa orang yang meluaskan, wa kasyafa membukakan, wa azala binafsihi dan mencoba menghilangkan dengan dirinya, au malihi atau dengan hartanya, au jahihi atau dengan kehormatannya, pangkatnya, wibawanya, au du'aihi atau dengan doanya. Apa itu yang dia luaskan, yang dia buka? An mu'minin, terhadap seorang mukmin, kurbatan, yaitu kesulitan, wa musibatan, musibah, min kurbid dunya wal akhirah, min kurbid dunya, daripada kesulitan-kesulitan dunia, wa masoibiha, dan musibah-musibah dunia. Siapa orang yang membantu, yang meringankan saudaranya yang mukmin untuk mengatasi sebuah kesulitan, untuk mengatasi sebuah musibah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, kata Nabi, maka orang itu akan Allah luaskan, akan Allah bukakan baginya kurbatan, yaitu satu kesulitan min kurabil yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan yang cukup banyak nanti di akhirat. Dengan cara apa? Ya, aimana aha anhu, Allah cegah kesulitannya itu, nanti Allah cegah. Ya, karena di akhirat itu semuanya orang merasa kesulitan. Ya, merasa kesulitan karena semuanya serba sendiri. Ya, semuanya serba sendiri. Dia memikirkan dirinya. Semua orang akan memikirkan dirinya. Kata Allah itu dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu orang hanya mementingkan dirinya. Diceritakan bahwa saking orang mementingkan dirinya terhadap ibu yang melahirkan anak, yang sangat sayang sama anaknya. Ya, ketika ngelahirin, kalau ada dua pilihan, kata dokter ini cuma ada dua pilihan. Ya, kalau anaknya mau selamat, ibunya meninggal. Atau ibunya selamat, anaknya meninggal. Mana pilihannya, kata ibu? Biar anak saya aja yang gitu. Sampai begitu sang ibu terhadap anak. Atau ada makanan cuma sedikit, cuma untuk anaknya doang, buat dia nggak ada. Itu tetap diutamakan untuk anaknya. Biar anak-anak saya makan sekalipun saya nggak makan. Sampai begitu. Biar saya telanjang, yang penting anak saya pakai pakaian, nggak kedinginan. Semuanya begitu tuh. Ibu saking sayangnya sama anak sampai seperti itu. Tapi lihat, di hari kiamat dikatakan saking orang itu mementingkan dirinya, ada seorang ibu yang menggendong bayi, menggendong anak yang masih bayi. Ketika dia kerendam dengan keringatnya karena banyak kemaksiatan yang dilakukan, kurangnya amal soleh, sehingga orang akan terendam dengan keringatnya sendiri. Begitu keringat naik, ya terus ke dengkul, dia masih gendong itu anak. Kalau keringat udah sampai paha, dia masih gendong itu anak, itu bayi. Keringat udah sampai pinggang, dia naikin itu bayi. Tadinya di perut, takut kerendam, bayi diangkat.
Jadi tinggiin, itu air makin naik. Ya, ketika air sampai pusar, bayinya diangkat sampai sini, sampai dada. Ya, saking sayangnya tuh ibu. Jangan sampai anaknya kerendam. Ya, dia angkat, kemudian air terus naik sampai dada, diangkat lagi, dijunjung di atas kepalanya. Ya, dia junjung di atas kepalanya. Air makin lama makin naik, air makin lama makin naik sehingga air sampai hidungnya. Begitu sampai hidungnya kan bisa napas dia jingke. Ya, anaknya dijunjung, ditaruh di atas kepala. Nah, begitu air itu makin naik, dia udah jingke masih kerendam hidungnya, bayinya ditaruh di bawah, diinjek. Tuh, saking orang di akhirat itu memikirkan dirinya. Bayi yang tadi dia sayang banget, begitu biar jangan kerendam kalau di dunia kan biar anak saya yang hidup, biar saya mati. Tapi di akhirat enggak begitu, terbalik. Ya, biar anak saya injek, jadi buat pijakan supaya air itu enggak kerendam hidung saya. Bayinya terbawa diinjek sama dia biar dia naik. Itu di akhirat. Ya, cerita akhirat. Cerita padang mahsyar. Ya, maka orang-orang yang mau membantu meringankan tentang kesulitan saudaranya, musibah yang terjadi sama saudaranya, maka kata Nabi, nafasallahu kurbatan min kurbiyu bil qiyamah, akan Allah lepaskan, Allah luaskan, Allah bebaskan orang itu ya daripada satu kesulitan saja, min kurbiyu bil qiyamah, ya dengan cara mana'aha anhu, Allah cegah itu kesulitan yang ada sama dia. Yang tadinya takut dia nggak takut, yang tadinya risau dia nggak risau, yang tadinya resah dia nggak resah. Jadi cegah. Ya, kesulitan kita itu dicegah. Wa hafidhuhu minha, Allah lindungi dia. Ya, Allah pelihara dia. Wa mujazatun, ya, wa mukafatun, mujazatan wa mukafatan lahu ala fi'lihi bijinsi. Ya, Allah beri pahala dari amal yang pernah dia lakukan dalam mengatasi kesulitan orang lain, Allah balas dengan pahala. Allah angkat kesulitannya. Wa mukafatan, dan juga Allah ganjar ya dengan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan itu ala fi'lihi bijinsi, ya terhadap kerjaannya, amalnya waktu di dunia. Begitu ya Nabi katakan, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sering membantu orang lain, pada orang-orang yang mau mengatasi kesulitan orang lain. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini. Wa warada marfu'an, terdapat dalam hadis yang marfu, man ajrallahu, ya man ajrallahu ala yadaihi farajan di muslimin, siapa orang yang Allah tetapkan, ya Allah karuniakan kepada seseorang, ya faraja, yaitu dapat membuka kelonggaran kepada orang muslim. Ya, orang muslim itu, seorang itu dapat membantu meringankan, melonggarkan, meluangkan, ya meringankan beban terhadap saudaranya yang muslim. Farajallahu anhu kurban dunya wal akhirah. Kata Nabi, orang itu akan Allah bebaskan, lepaskan, luaskan baginya itu, ya cegahkan, lindungin min anhu kurban dunya wal akhirah, kesulitan-kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Hadis lain, wa warada aydan man farraja an muslimin kurbatan, siapa orang yang mampu meluaskan ya terhadap orang muslim, membantu, mengangkat, membuka kesulitan orang muslim, satu kesulitan, ja'alallahu ta'ala lahu yaumal qiyamah, Allah jadikan bagi orang itu ya yaumal qiyamati syu'batain, yaitu dua celah. Allah jadikan dua celah buat dia, atau syu'batain, dua pancaran cahaya, ya cahaya yang terang, ya min nurin ala sirat, yaitu diberikan cahaya yang dua cahaya yang terang di atas jembatan, ya jembatan Siratal Mustaqim, yang jembatan itu terbentang di atas mulut neraka jahanam. Yastadi'u bidawihima alamun la yusihim illa rabbul izzah, ya itu cahaya dapat menerangi dia, ya yastadi'u bidawihima alam, maka menjadi teranglah itu alam sekitarannya itu menjadi terang. Ya, dia bisa berpijak di atas jembatan karena terang, kelihatan tuh jembatan, mana jembatannya, mana pinggirnya kelihatan. La yusiha illa rabbul izzah, yang terangnya itu ya tidak terhingga, ya nggak bisa digambarkan terangnya itu seperti apa, saking terangnya. Ya illa rabbul izzah, yang tahu itu hanya Allah rabbul izzati. Nah, itu
Ya Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau membantu saudaranya, mengatasi kesulitan saudaranya. Kemudian hadis lain, wafil hadithi man sarrohu an yunjiyah min korobi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menjadi kesenangannya man sarrohu ayunjiyahu min korobi yaumil qiyamah. Siapa orang yang ingin dibebaskan daripada kesulitan hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin aw yad'u anhu. Kata Nabi, siapa yang ingin dibebaskan, diluluskan, ya dilepaskan dari kesulitan hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, maka hendaklah dia coba meluaskan, membukakan ya bagi orang-orang yang punya kesulitan, mau membantu meringankan orang-orang yang dapat kesulitan, aw yad'u anhu, atau dia bantu ya ringankan itu kesulitannya. Kemudian ya dalam hadis lain lagi, wa fihi aidan man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya. Siapa orang yang pernah menyelesaikan bagi saudaranya muslim akan satu kebutuhan di dunia, satu kesulitan di dunia, qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah, Allah akan ringankan baginya itu 70 hajat dari hajat-hajat akhirat. Dia meringankan satu hajat orang, tapi Allah ganti dengan 70 hajat dia di akhirat. Adnaha, yang paling rendahnya, minimal banget Allah kasih bagi orang itu, ya Allah luluskan kesulitannya, Allah hilangkan kesulitannya. Adnaha al-maghfirah, sekurang-kurangnya ampunan. Ya sekurang-kurangnya ampunan. Nah kalau dapat ampunan semuanya dosa, udah pasti bebas dari azab neraka jahanam. Udah pasti mampu dia menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Sehingga Sayyidina Imam Bukhari beliau menurunkan satu hadis tentang fi da'awatil mustajabat. Ya di antara ada doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang kalau dibaca itu pasti dikabulin. Ya di dalam kitab Fil Adab Imam Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, ya beliau tulis Fil Adab di dalam bab Al Adab an Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qala, apa kata Nabi? Man nazala bihi hammun aw ghammun aw karbun aw khafa min sultanin. Siapa orang yang terdapat dirinya itu adanya keresahan, adanya kegelisahan, adanya kesulitan, au karbit, au karbun, adanya kesulitan, au khafa min sultanin, atau dia takut terhadap penguasa, ya takut terhadap penguasa, penguasanya zalim, dia takut ancaman penguasa, fada'a, maka dia berdoa. Dengan doa apa? Bihaulai, dengan doa-doa ini, ustujibalahu, maka dia akan dikabulkan doanya. Apa doanya? As'aluka bila ilaha illa anta rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arsil azim. As'aluka bila ilaha illa anta, aku minta kepadamu yang tidak ada Tuhan selain Engkau, ya rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim, ya Tuhan penguasa pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa rabbil arsil azim, dan Tuhannya arsy. Wa as'aluka bila ilaha illa anta, ya rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil karim. As'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i, ya wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya summa yas'alullaha hajatah. Habis dia baca ya muqaddimah doa itu, ya dia baca, kemudian disebutkan hajatnya, pengen ini, mau ini, perlu ini, ya maka doanya akan dikabulkan. Nah itu ya doa-doa ya yang Nabi ajarkan. Kemudian jaza'u man yasaru ala musirin, balasan terhadap orang yang memberikan kemudahan, kelonggaran ya terhadap orang yang mengalami kesulitan. Ada Nabi, ya wa man yasaru ala musirin, siapa orang yang meringankan, memudahkan, ya yasaru yasir, siapa orang yang memudahkan ala musirin terhadap orang yang punya kesulitan. Ya kesulitan apa? Wa huwa man raqibahu dain, yaitu orang yang terlilit hutang. Wa ta'asaru alaihi ghadau,
ya sulit dia melunasi hutangnya, ya terlilit hutang, ya dia bantu ya ringankan bebannya, ya wa taysiri alaihi, ya wa taysiru alaihi yakunu bisadaqatin. Dan dia bantu meringankan, maka dia akan mendapat nilai pahala itu dengan pahala sedekah, ya, atau dia meminjamkan uang, ya, kepada orang muslim, atau qardin, atau memberikan gadaian, atau ibra'in, atau memberikan kebebasan dari hutang, ya, au indharin ila maisaratin, atau menunda pembayarannya sampai waktu luang. Itu orang yasarahullahu ta'ala alaihi fid dunya wal akhirah, Allah berikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Ya, dalam pengertian, dengan pengertian sahala alaihi umurahu wa matalibahu fihima, Allah berikan kemudahan, Allah mudahkan urusan-urusannya. Urusan dunia dimudahin, urusan akhirat dimudahin. Wa matalibahu, ya, tuntutan-tuntutannya, ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Wa mujazatan wa mukafaatan lahu bidinsi amalihi kama marra, ya Allah balas, Allah ganjar, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu ya kelanjutan dari ini hadis. Dalam hadis lain, ya, kata Nabi fil hadis, man arada ayustajaba da'watahu wa tasifa qurbatahu falyufarrij an mu'sir. Siapa yang ingin doanya dikabulin, ya, kesulitannya itu terangkat, maka ya falyufarrij an mu'sir, dia coba memberikan kelonggaran kepada orang lain. Ketika kita memberikan kelonggaran kepada orang lain, Allah berikan jaminan kepada kita, Allah terima doa kita, Allah angkat kesulitan kita. Begitu. Ya, kita mendoakan orang lain untuk terlepas dari musibah, doakan orang lain terlepas dari penyakit, terbebas dari penyakit. Maka itu sesungguhnya kita berdoa buat diri kita. Karena kata Nabi, siapa orang yang mendoakan kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang tuanya, itu ketika kita minta, ya Rob, hindarkan, ya, buat tetangga saya akan kesulitan-kesulitan, buat saudara saya kesulitan-kesulitan, ya, buat anak menantu saya kesulitan-kesulitan, buat kedua orang tua saya hindarkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Itu ketika kita minta apapun yang kita minta, apa kata Allah? Walaka mislu dzalik. Engkau akan dapat apa yang kamu mintakan buat orang lain. Kamu minta orang lain biar terhindar dari musibah, Allah hindarkan musibah yang akan mengancam dirimu. Kalau kau mintakan kesembuhan buat orang yang sakit, Allah sembuhkan penyakitmu. Kalau kau mintakan kemudahan buat dalam usaha, dalam mencari rezeki kepada orang lain, kata Allah, engkau akan mendapatkan hal yang sama. Walakan mislu dzalik. Maka kata Nabi, man arada an yustajaba da'watahu. Siapa orang yang kepengen an tustajaba da'watahu, siapa orang yang kepengen dikabulkan doanya, watan kasifa qurbatahu, dan terbuka kesulitan-kesulitannya, falyufarrij an mu'sirin, maka dia berusaha, ya, berupaya untuk mau melonggarkan urusan orang-orang dalam mengatasi kesulitan. Waruwiya, dan terdapat dalam hadis lain, man andara mu'siran awadda'a anhu, siapa orang yang menunda, ya, terhadap kesulitan bagi orang yang ingin melunasi hutang, ya, udah jatuh tempo, ya, jatuh tempo tapi dia penunda, ya, yang nggak harus bayar hari ini, ya, nggak apa-apa, ya, saya tunda lagi seminggu, saya tunda lagi sebulan, saya perpanjang lagi masanya, ya, kasih lagi tenggang waktu untuk melunasi hutang, ya, atau menepati janjinya, awadda'a anhu, atau membebaskannya, Allahu bidillihi yauma la dhilla illa dhillu, orang tersebut akan Allah beri naungan nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Wa waqahu Allahu min fayhi jahannam, dan Allah hindarkan orang itu daripada siddati ghilyani hawa hariha, daripada mendidihnya itu khabar nabi neraka jahanam dihindarkan. Maka ini hadis,
Ya, hadis berikutnya kata Nabi, la yahillu daini rajulin muslimin payu akhir. Ya, tidak halal hutang seorang laki-laki muslim payu akhirhu. Ya, payu akhirhu, maka dia tunda. Illa kana lahu bikulli yaumin shadaqah, maka bagi orang yang menunda pembayaran hutang, pelunasan hutang, itu dia dinilai setiap hari sedekah. Kalau dia ngutangin orang 1 juta, kemudian dia yang berhutang udah waktunya bayar, ya, tapi udah jatuh tempo, tapi sama dia dikasih lagi penundaan, ya udah saya tunda lagi, ya seminggu, 2 minggu, sebulan, atau kapan kamu ada harta bisa bayar hutang, maka uang yang dipinjamkan 1 juta itu falahu bikulli yaumin shadaqah, setiap harinya dianggap dia sedekah. Setiap hari ada sedekah 1 juta. Ya, setiap hari ada sedekah 1 juta. Nah, itu bagi orang yang memberikan kelonggaran ya terhadap orang-orang yang mempunyai hutang. Maka ketika ada orang yang berhutang sama kita, kemudian dia belum sudah waktunya bayar, jatuh tempo, ya untuk memberikan penundaan itu hukumnya wajib. Ya hukumnya wajib bagi orang muslim. Harus kita punya toleransi, kasih kelonggaran. Ya udah, ya saya kasih kelonggaran. Jadi nggak mesti. Kamu kan jatuh tempo sekarang, kan saya nggak bisa bayar. Ya udah, apa yang bisa saya ambil? Motornya diambil, mobilnya diambil, ya televisinya diambil, atau yang lainnya diambil, atau bahkan rumahnya diambil. Nah itu Islam tidak mengajarkan begitu. Ketika orang berhutang sudah jatuh tempo, kita wajib memberikan penundaan. Ya, kalau kita tunda pembayarannya selama seminggu, nah 7 hari itu setiap hari kita dinilai sedekah. Berapa duit uang yang kita pinjemin? 100 juta. Berarti setiap harinya itu pahala sedekah sehari 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ya, sampai kapan dia bayar? Seminggu. Ya, dalam seminggu itu kita dapat nilai pahala seperti sedekah 100 juta. Tergantung seberapa besar orang yang dia pinjamkan. Ya, kemudian untuk membebaskan hutang itu hukumnya sunnah. Yang membebaskan hutang itu hukumnya sunnah. Ya udah, kalau kamu nggak mampu bayar, ya udah saya ikhlasin, itu hukumnya sunnah. Yang wajib memberikan penundaan. Ya, yang wajib memberikan penundaan. Nah di sini amal sunnah dengan amal wajib, gedean amal sunnah pahalanya. Wajib memberikan penundaan. Ya, wajib memberikan penundaan. Itu nilainya setiap hari dikasih pahala sedekah sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Uang yang utangnya 1 juta, berarti dia dapat nilai 1 juta. Tapi kalau dia berikan penundaan. Tapi untuk membebaskan itu lebih besar lagi nilainya. Ya, lebih besar lagi nilainya. Nah, maka di sini ya nilai pahala sunnah dengan pahala wajib lebih gede pahala sunnah. Ya, ketimbang pahala wajib. Ya, ketimbang pahala wajib. Jadi nggak selalu amal wajib itu nilainya lebih besar pahalanya, nggak selalu. Ya, contoh yang lain sama, yang seperti itu ketika kita mengucap salam, ketika kita ketemu saudara kita yang muslim, ketemu orang muslim kita ucapin assalamualaikum, assalamualaikum, itu kan sunnah. Ya, itu sunnah. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu sunnah. Ya, jawabnya wajib. Kita yang diucapin salam wajib menjawab. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Pertanyaannya, mana besar pahalanya orang yang mengucapin salam, yang amal sunnah, sama yang jawab salam amal wajib. Dalam hal ini juga sama. Yang mengamalkan amalan sunnah itu pahalanya lebih besar. Karena kata Nabi, ketika ada 2 orang yang bertemu, siapa di antara 2 orang yang lebih mulia, siapa di antara 2 orang yang lebih tinggi pangkatnya, derajat di sisi Allah adalah man bada bis salam, orang yang mulai dulu adalah salam. Nah ini sama. Ya, nah ini sama. Nah, kemudian ya baru ya waman satara musliman. Saya berapa? Lambat. 32 habis dong. Ini tinggal 2 menit. Ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Waman satara musliman. Lanjutan dari kita baca hadis. Waman satara musliman. Siapa orang mencoba menutupi ya auratnya orang muslim, satara auratahu wa uyubahu. Ya wazallatahu. Ya, siapa orang yang menutupi auratnya orang muslim, aibnya orang muslim, ya celaknya orang muslim, khususan man laisa ma'rufan bil fasadi wasar.
Ya terutama orang-orang yang bukan terkenal ada dalam kerjaannya itu kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat, bukan. Ya orang muslim yang biasa, dia tutupin auratnya, dia tutupin aibnya, dia tutupin celahnya, dia tutupin keburukannya. Satarallahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Satarallahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Orang itu akan Allah tutupin keburukannya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Kata-kata Allah tutupin itu bi anna yafdahu, yaitu Allah enggak buka aibnya di hadapan orang lain. Wala yu'aqibuhu ala ma farata minhu. Ya, dan dia tidak ditampakkan nanti itu keburukan-keburukannya di hadapan manusia nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu semua amal kita dibeberin di hadapan umum. Ya, di hadapan umum. Yang baik, yang tidak baik itu dibeberin. Kalau yang baik kita senang, kalau yang tidak baik kita malu. Ya semestinya kejelekan kita ceritain sama orang. Wah, pucat muka kita. Ya, pucat muka kita. Ini seluruh makhluk yang pernah ada diumumin itu kejelekan kita. Tapi orang-orang yang suka menutupi keburukan orang lain itu, ya maka dia akan ditutupi keburukannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dahulu ya begitu. Ya dia tidak mau membuka aib orang lain. Ya seperti ada seorang sufi ya bernama Sayyidina Hatim Al-Asam. Ya Sayyidina Hatim Al-Asam itu Hatim artinya Sayyidina Hatim namanya, Al-Asam yang budak. Ya Sayyidina Hatim Al-Asam itu digelarin Sayyidina Hatim yang budak, yang tuli. Ya sesungguhnya beliau nggak tuli. Kenapa dibilang tuli? Nah, itu kebiasaan beliau itu nggak mau buka aib orang lain, nggak mau mempermalukan orang lain. Ya sedapat mungkin keburukan orang dia tutupin, dia simpen, dia nggak buka. Satu ketika beliau sedang ada di warungnya, lagi beresin dagangannya di warung, ada orang perempuan datang, dia nggak tahu kalau itu warung, ada yang menjaga toko, dia pikir nggak ada, dia pengen kentut, dia lepas aja itu perempuan, dia kentut gede banget, dut, aja begitu. Ya kan malu kalau ketahuan orang perempuan, tapi zaman dulu, perempuan sekarang. Ya perempuan sekarang dia ada orang yang kentut aja, perempuan dulu enggak. Ya, tapi dia terlanjur udah lepas, nggak taunya ada Sayyidina Hatim lagi bersihin dagangan. Oh, malunya bukan main itu perempuan. Dia malu, dia diam aja pucat. Ya, pucat sekali. Dia malu. Ya, dia malu. Masa Allah ada orangnya. Ya, tapi ya Sayyidina Hatim tidak bergeming, nggak mesem, nggak apa. Seakan-akan dia nggak dengar. Seakan-akan dia nggak dengar itu perempuan buang angin. Ya, kentut. Kalaupun bau, seakan-akan dia nyium. Ya, diberesin dulu dagangnya. Apa itu untuk menghilangkan rasa groginya atau perempuan, tuan? Ini padahal dia kagak beli itu dagangan, cuma dia nanya aja. Ya, ngilangin rasa groginya dan malunya. Ya, ditanyain semua yang ada di situ. Gula berapa duit, cuka berapa duit. Ya, semua ditanyain itu. Ya, beras berapa duit. Ya, gandum berapa duit, semua tanyain. Sayyidina Hatim ditanya, beras berapa duit seliter? Dia kagak jawab, dia kagak tengok. Diberesin aja dagangannya, seakan-akan dibudak. Ya, tuan, beras berapa duit seliter? Dia kagak jawab. Ya, cuka berapa duit sebotol? Dia kagak jawab. Kecap berapa duit sebotol? Dia kagak jawab. Dia kagak tengok ke perempuan. Kata perempuan itu, ya apa nih jaga warungnya budak. Ya alhamdulillah, untung dia budak. Dia saya kentut kagak dengar dia berarti. Untung dia budak. Oh, udah ditanya macam-macam itu. Ya, kagak ada yang dia jawab, kagak ada yang dia tengok. Dia beresin aja dagangannya. Kadang perempuan dasar budak. Ya, orang nanya ini, nanya itu, kayak dijawab. Tapi kata perempuan, untung sih dia budak, bukan tuh juga kedenger. Keluar dia. Akhirnya, terkenal lah beliau mendapat gelar Sayyidina Hatim Al-Asam. Ya, Sayyidina Hatim yang budak. Padahal nggak budak. Nah, itulah. Ya, mereka orang-orang dulu mencoba. Satarahu, ya, satarahu musliman. Dia mencoba menutupi keburukan orang lain. Aib orang lain. Celah orang lain. Kalau itu yang dia lakukan, sataruhullahu di dunia wal akhirah. Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sampai di situ ya nanti ya kelanjutannya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita hati yang punya perhatian terhadap orang-orang lain, hati kedermawanan, hati ketulusan, hati keikhlasan dan kebersihan hati. Itu yang terlebih penting karena di akhirat yang Allah butuhkan bukan amal soleh yang banyak, bukan sholat yang banyak, bukan sedekah yang banyak. Ketika kita menghadap Allah, mendapat rahmat Allah, adalah orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim,
orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang punya kedermawanan, hati yang punya kerohiman, ya hati yang punya sifat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan itu semua dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadap Allah, hati kita sudah bersih dari sifat-sifat sombong, dari sifat ria, sifat sum'ah, sifat-sifat yang lain yang akan mengurangi dan menghilangkan pahala ibadah kita. Ya, sehingga bisa dipastikan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala والمسلمين أجمعين آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحو بكل سول صلى عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي